Halo kawan Kaliber, masih ingat kan topik bahasan kita beberapa waktu yang lalu soal Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hashim Asy'ari yang memiliki kesaktian. Beberapa kali dia mendapat peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP terkait macam-macam pelanggaran. Tapi Hashim Asy'ari tak goyah sebagai Ketua KPU. Sekarang dia kembali dilaporkan. Kali ini kasusnya tidak main-main. Kasus asusila. Bagaimana kesaktian Ketua KPU ini? Kaliber akan mengupasnya bersama saya dan Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Edi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Indra. Kita Mas Indra sehat ya? kembali di Kaliber, kupas dan analisa berita-berita terkini. Iya. Balik lagi ya, bicara beritanya tentang Ketua Komisioner KPU nih, yang yang kembali ada masalah ya, karena dilaporkan. Ini coba Mas, beritanya dibacakan dulu supaya kita nggak dianggap gibah, kita nggak dianggap memberitakan berita bohong, karena ini berita dari media mainstream kan, media arus utama yang eh, kita akan analisa. Silakan Mas. Iya. Iya. Saya ambil dari tempo.com Mas. Koalisi Perempuan desak kasus dugaan asusila Ketua KPU ditindak serius. Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI mendorong dugaan perbuatan asusila Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua KPU Hashim Asy'ari terhadap seorang perempuan yang bertugas sebagai panitia pemilihan luar negeri atau PPLN untuk ditindak serius. KPI menilai peristiwa ini tidak boleh dipandang sebelah mata oleh semua pihak dan menyerukan kasus serupa tidak boleh terjadi. Melihat kasus tersebut, Sekretaris Jenderal KPI Mika Ferawati terheran-heran dengan dugaan pelanggaran kode etik Hashim Asy'ari. Sebab pada Agustus 2002, Hashim tersandung skandal serupa dengan Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaini Muin alias Wanita Emas. Ini sangat ironis. Kalau meminjam istilah Gen Z sulit berword-word. Kok bisa ya, kata Mika. KPU menilai seharusnya ketika bicara pejabat publik, perimbangan moral harus menjadi perhatian utama selain pengalaman, pengetahuan, hingga kemampuan teknis. Korban melaporkan Hashim melalui Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan LBH Apik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Kamis kemarin. Perwakilan LKBH FHUI Aristo Pangaribuan di gedung DKPP pada Kamis kemarin menyampaikan tindakan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hashim yaitu mendekati, merayu, sampai melakukan perbuatan asusila. Ini sudah berapa kali kita bahas tentang KPU, lembaga maupun ketuanya. Ini Iya, ngeri banget ini ya. betul-betul figur yang ini ya, viral ya kan gitu, selalu selalu Ini sneaker muncul. ini Mas. Ya, tapi satu hal Mas yang mau saya kritisi atau saya bahas ya. Ini sebetulnya dari konsep banyak hal yang kita sudah sudah diskusikan sebelumnya. Ini sebetulnya perwujudan dari apa yang disampaikan oleh Lord Acton. Beliau itu kan mengatakan power tends to corrupt. Jadi kalau kita punya kekuasaan, itu cenderung kita itu akan punya pikiran koruptif. Nah, Lord Acton menambahkan lagi, absolute power corrupt absolutely. Kalau kita punya kekuasaan, power yang nggak terbatas, ya kita akan benar-benar juga juga akan korup. Nah, korup itu nggak hanya bicara soal harta. Jadi bahkan kan dikatakan kalau di budaya Jawa tuh ada tiga hal, ada harta, ada tahta, ada wanita. Nah, di sini kalau kita lihat dari kasusnya berapa kali muncul, berarti lemahnya di wanita nih, korupnya di wanita. Kalau memang ini terbukti ya, kita kan mengupas dari beritanya dulu. Nah,
Sebetulnya yang menjadi perhatian kita adalah ketua KPU ini periodenya itu sampai 2027, jadi masih 3 tahun lagi. Artinya akan banyak pilkada yang akan ditangani oleh ketua KPU ini. Nah, sebetulnya kembali Mas bicara tentang etika ya, kita juga selalu mengangkat masalah etika. Akan sulit sekali kita mempercayai hasil dari eh, kinerjanya KPU ini kalau anggotanya punya masalah etika. Etika itu kan masalah baik dan buruk ya, bukan masalah benar dan salah. Kalau berulang kali ketua KPU-nya itu terbukti melanggar etik, hasilnya akan dipertanyakan karena juga bisa jadi kan, katakanlah nanti di November ada pilkada, ketua KPU-nya masih sama nih, Pak Hasyim Asyari ini. Pasti akan ada hal-hal yang membuat orang nggak percaya dengan perhitungannya. Nah, kalau di Jepang orang yang seperti ini udah bukan hanya mengundurkan diri, tapi mungkin bunuh diri, harakiri kan gitu. Tapi di Indonesia ini tenang-tenang saja gitu, merasa Arah kanan. iya nggak harakanan kan gitu, nggak. em, ini yang menjadi pertanyaan saya sebagai seorang pendidik ya, apa memang budaya malu itu sudah hilang dari bumi Indonesia? Apakah memang eh, yang paling penting itu tadi kekuasaan, harta, mungkin punya didekati oleh banyak wanita misalnya. Apakah memang itu yang menjadi standar kesuksesan atau justru malah nama baik, keharuman? Karena kalau kita bicara apa yang dikenang itu kan sebetulnya nama harum kita pada saat kita sudah masuk ke liang kubur kan. Kitanya nggak ada lagi kan, apa yang sudah kita lakukan selama hidup itu akan dikenang orang, baik atau buruk. Jadi eh, ada pepatahnya kan gitu, apa gajah meninggalkan gading, apa harimau meninggalkan belang kan gitu. Ya. Itu kan arahnya ke sana. Nah, ini sebuah hal yang sangat buruk sebagai contoh buat anak didik kita, buat anak generasi penerus kita, kalau budaya malu, menjaga nama baik itu tidak menjadi hal yang utama, ya kan? Karena ini peristiwa sudah berulang kali terjadi. Jadi kembali kalau pakai istilah Jawa, watuk itu bisa diobati, tapi kalau watak itu nggak bisa diobati kan, ya kan? Kalau artinya kalau batuk itu bisa diobatin, tapi kalau itu merupakan Karakter. karakter, itu kebiasaan wataknya kita yang nggak akan pernah bisa diobati. Nah, ini kembali kita tidak mendiskreditkan orangnya, kan gitu. Bukan bukan dalam arti kita mau eh, menyerang pribadi atau hak ad hominem dari ketua KPU, tapi justru posisi sebagai komisioner, sebagai ketua KPU-nya itu yang ingin kita jaga marwahnya. Itu loh. Jadi juga pemirsa Kaliber juga jangan salah, kita tidak sedang menyerang pribadi orangnya Pak Hasyim Asyari, tetapi kita itu ingin menjaga marwah KPU agar komisioner komisioner KPU, tentunya juga kita bukan mengharapkan orang suci, orang yang nggak pernah berdosa itu akan menjadi komisioner KPU, dan itu nggak mungkin, namanya manusia kan pasti ada salahnya, ada kelemahannya, ada dosanya. Tapi dalam hal ini, karena sudah berkali-kali terbukti melanggar etik, bahkan kita sudah bahas kan, saking saktinya sudah peringatan terakhir balik lagi dari nol lagi kan. Nah, ini tiba-tiba muncul lagi sebuah laporan, dia
kita belum melihat benar atau tidaknya namanya sebuah laporan, tetapi kan dengan munculnya ini berkali-kali hal yang seperti ini, itu kan seolah-olah memang sudah menjadi kebiasaan beliau, ya kan? Apalagi di sini beritanya merayu, kemudian apa? Tadi dikatakan yang mendekati, merayu, terus ini ya apa? Melakukan perbuatan asusila, mendekati, merayu sampai melakukan perbuatan asusila. Ini tentunya memang harus dibuktikan, memang betul atau tidak seperti itu. Tapi dengan munculnya berita ini, posisi beliau sebagai ketua KPU itu otomatis membuat tingkat kepercayaan rakyat Indonesia pasti semakin turun, ya kan? Kita bicara tentang banyak sekali masalah dari ketua KPU ini, yang nanti tentunya bisa dipakai kan untuk kepentingan-kepentingan orang tertentu. Nah, tadi kita bicara kelemahan orang ya kan. Kalau orang ini ternyata misalnya ya lemahnya sama wanita, kan bisa saja pada saat pilkada gitu nanti ada calon kepala daerah ya ini aja apa berusaha bagaimana ketua KPU dikelilingi oleh wanita-wanita cantik misalnya. Itu kan upaya satu hal yang eh, membuat tadi integritasnya itu dipertanyakan. Jadi bisa jadi kemenangan itu karena langkah-langkah yang seperti ini. Ini kita tidak menuduh, tetapi kan itu sebuah kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul. Itu tadi yang membuat nanti hasil pilkadanya juga seperti sekarang kan, hasil pilpres ini kan betul-betul dipertanyakan. Kalau di apa sidang MK kemarin memang bahkan dari tim hukum 01 dan 03 mengatakan KPU, Presiden, Bawaslu itu membuat sebuah konspirasi untuk berbuat kejahatan. Kan sampai kesimpulannya seperti itu. Nah, inilah sebetulnya kalau saya sih menyarankan harusnya Ketua KPU mundur saja ya kan untuk kembali menjaga nama baik beliau karena hal-hal seperti ini sudah terlampau sering muncul. Nah, sehingga tujuannya ya tadi hasil dari pemilu kita selalu mendapatkan legitimasi, selalu dipercaya oleh rakyat dan kehidupan bernegara ini kembali waras. Itu Mas pandangan saya. Ya, nah ini saya juga mengingatkan kembali pada para pejabat publik itu supaya tahan terhadap godaan. Karena godaan ini tidak bisa dibaca oleh anggota DPR saat fit on proper test. Kalau orang atau pejabat publik yang tidak tahan godaan, itu kan integritasnya sudah sangat lemah. Ya, Baik iming harta, tahta maupun wanita. Kalau tidak bisa dia tolak, itu produk kerjanya atau kinerjanya itu sangat diragukan. Karena di situ eh, integritas itu sangat dipertanyakan. Itu kira-kira Mas Indra. ya. Ini mungkin DPR itu juga harus melibatkan psikolog atau psikiater atau apa gitu ya untuk mengetahui itu tadi tahan godaan enggak ini orang yang di fit proper testing karena tidak Betul. tepat. Artinya kan kita ingin mendapatkan figur yang terbaik untuk mengisi jabatan-jabatan publik kan. Tentunya kita tidak mengharapkan sekali lagi kita bukan mau mencari orang suci, orang yang nggak punya salah gitu. Nggak ada di dunia ini, kan bukan itu. Tetapi kita tetap harus menjaga marwah lembaga-lembaga publik itu. Artinya kita pastikan orang tersebut memiliki integritas sehingga karya yang dihasilkan dipercaya oleh rakyat. Ya, Nah, menariknya Mas, beberapa hari yang lalu tuh saya ngobrol dengan seorang Ustadz NU. Nah, ini juga ditayangkan kok di channel ini ya, Gus Husnil kan gitu. Kita ya, membahas ya
ada nilai Pancasila yang memang sudah luntur di Indonesia, terutama sila pertama. Jadi selama ini orang tuh selalu memandang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu ya sebatas urusan beragama. Ya kan? Jadi selalu bicara bahkan sampai ada pertikaian itu karena urusan beragama, kebebasan beragama, beribadah, dan lain sebagainya. Tapi kami itu melihat sila ketuhanan yang Maha Esa itu tidak sebatas urusan beragama. Tetapi kalau kita baca ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu kan satu. Berarti kita harus memastikan di Indonesia ini hanya mengenal satu Tuhan. Tuhannya itu cuma satu. Jadi jangan sampai ada orang Indonesia yang mentuhankan jabatan, yang mentuhankan harta, atau menuhankan manusia. Nah, ini kan yang sebetulnya bisa membuat problematika. Ya, kalau kita kan sering menyebutnya ini sedang tidak waras, kita ini harus menjaga kewarasan. Ini karena banyak orang-orang yang mentuhankan jabatan, mentuhankan harta, ya, uang, aset, dan lain sebagainya, menumpuk aset sebanyak-banyaknya dengan jalan apapun, atau bahkan mentuhankan manusia, mengkultuskan orang kan gitu. Ini orang paling suci, paling ini, jadi harus. Nah, itu yang menurut saya bagian dari pendidikan kita harus menyadarkan rakyat Indonesia ketuhanan Maha Esa itu bicara tentang Tuhan itu hanya satu. Jadi jangan jadi penyembah berhala kan gitu. Jangan jadikan jabatan itu Tuhan. Jadi mau melakukan apa saja demi jabatan. Ya kan, ya termasuk mau jadi presiden, mau jadi wakil presiden, mau jadi gubernur, mau jadi anggota DPR dan lain sebagainya, itu jangan mentuhankan jabatan, jangan juga mentuhankan harta atau mentuhankan manusia. Itu Mas pandangan saya. Iya. Dan kita juga mengundang kawan Kaliber untuk berkomentar. Sebetulnya di mata Anda, kawan Kaliber, itu bagaimana sih Ketua KPU itu? Tulis komentar Anda, opini Anda di kolom komentar. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Sampai jumpa pada episode mendatang. Sampai jumpa.